Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Mari sama-sama kita dengarkan ceramah zuhur seperti mana biasanya, lebih kurang 15 menit ke depan, sembari menunggu saudara dan saudari kita yang sedang berwudu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Haji Zulkarim LCMA. Maka dari itu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu jamaah yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa qala aidan innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahu Allahu 'azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sidang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kesempatan zuhur kali ini kita akan berinteraksi dengan ayat firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Itu adalah ayat Allah yang terdapat dalam satu surah yang Allah beri nama surahnya dengan surah Al-Hadid. Dan kajian kita ayat keempat dari surah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum. Allah itu senantiasa bersama kalian. Aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, kita sedang di rumah, kita dalam masjid, berada di dalam masjid, kita sedang dinas bekerja di tempat kantor kerja kita sedang dinas di luar kota, kita sedang pelatihan di hotel, Allah bersama kita. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan setiap apa yang kalian perbuat maha melihat, maha memperhatikan. Allah juga berfirman pada ayat pertama, penggalan ayat pertama, di ujung ayat pertama surah An-Nisa, Allah berfirman, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu terhadap kalian maha mengawasi, maha mengontrol. Baik surah Al-Hadid ayat 4 ataupun surah An-Nisa yang pertama. Inilah yang menjadi puncak dari keimanan seseorang, yaitu secara sadar di dalam hatinya, yakin dan percaya dia dari dalam hatinya yang paling dalam, dimanapun ia berada, Allah senantiasa melihat, memperhatikannya. Dalam bahasa agama, inilah yang disebut dengan muraqabatullah, yang bermakna akar kata dari kalimat raqabah, mengontrol, mengawasi, memperhatikan,
melihat dengan seksama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, kapanpun keadaannya, sendiriankah kita, bersama-sama kita, itu Allah memperhatikan, tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mentang-mentang kita jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak, sedang dinas di luar kota atau dimanapun, jangan lupa Allah sedang memperhatikan, Allah sedang memantau. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Allah berfirman pada ayat 18 surah Qaf, tidak ada satu lafaz yang keluar dari bibir kita kecuali rakib dan atid sangat siap untuk mencatatnya. Bukankah Allah berfirman dalam ayatnya, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari bibir kita kecuali rakib dan atid sangat siap untuk mencatatnya. Jadi kalau mau berbicara, pikir sekali dua kali, bukan hanya sekali dua kali, berfikirlah 3 kali 4 kali, karena setiap kata lafaz yang keluar itu malaikat rakib dan atid sangat siap untuk mencatatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin dan hadirat sekalian, sedang jemaah salat zuhur yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak dalam beribadah itu adalah ihsan. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kita tidak sampai pada level yang seperti demikian, yakinkan diri bahwa Allah sedang melihatmu sekarang, Allah memperhatikanmu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kalian tidak sanggup seolah-olah kita melihat Allah dalam peribadatan itu, yakinkan diri kita bahwa Allah sedang melihatmu, Allah sedang memperhatikanmu. Bapak-bapak, saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ilmu Allah terhadap kita meliputi seluruhnya. Kalau kita kan mengetahui apa yang sedang terjadi, mengetahui apa yang sudah terjadi, yang sudah terjadi bahkan sudah kita alami, kadang-kadang pun kita lupa. Besok terjadi ini, itu tidak tahu besok. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, bahkan yang belum terjadi itu sudah diketahui oleh Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, merasa diawasi oleh Allah dimanapun kapanpun kita berada, ini puncak keimanan seseorang itu. Dan ini kalau seandainya pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita mantap, maka ia menjadi keluarga pribadi yang mempesona. Bagaimanakah kalau dalam satu kawasan, di satu area tertulis di dindingnya Anda dalam pantauan rekaman CCTV? Maka kita akan bertindak dengan sebaik-baiknya, tidak akan melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena sedang direkam dengan rekaman CCTV. Yakin dan percayalah Bapak Ibu sekalian, bahwa CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih hebat. CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan mampu menampilkan peristiwa yang pernah kita alami, yang itu jumlahnya ribuan ratusan tahun yang lampau. Tidak pernah error filenya, tidak pernah hilang catatannya. Apa yang pernah dulu kita alami itu akan didampakkan dan ditimbulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika nanti hari kiamat terjadi, maka hati-hati manusia gundah gulana, khawatir dan takut. Kenapa hati-hati manusia takut dan khawatir? Karena isi yang ada di dalam hati itu akan dibongkar dan dipreteli oleh Allah. Memangnya ada apa saja isi yang ada dalam hati? Ada 3 garis besar disebutkan para ulama. Dia ada dalam hati kita, dan orang lain boleh mengetahui isi hati kita, lalu kita ceritakan pada orang lain. Ini juga akan dibongkar dan dipreteli oleh Allah. Artinya orang lain boleh tahu.
Tapi kan ada yang kedua. Apa isi hati yang kedua? Dia ada dalam hati kita, orang lain jangan sampai tahu. Itu kita yang tahu saja. Namanya rahasia. Tidak ada yang rahasia di sisi Allah, karena semuanya akan dibongkar dan diperteli oleh Allah, kiamat nanti terjadi. Tapi ada yang ketiga. Apa yang ketiga isi dalam hati kita, Bapak Ibu? Dia sudah ada dalam hati, sudah kita alami dalam kehidupan kita, tapi kita sendiri lupa peristiwanya, lupa kejadiannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu waktu muda-muda pernah meninggalkan sholat tidak? Oh pernah. Pernah sedikit atau banyak? Mungkin banyak. Dari yang banyak itu bolehkah kita sebutkan 2 atau 3? Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, maghrib atau isya yang tinggal, atau subuh atau asar? Mungkin kita berkata sudah lupa. Tapi itu catatannya masih rapi dan masih ada hingga hari ini. Rakib dan Atid menyimpan catatan-catatan itu. Dulu mungkin waktu muda-muda di kantin sekolah SMP makan bakwan 3 bayar 2. Itu ada catatannya sampai sekarang. Kalau bakwan mungkin agak lebih besar, salalawat itu agak kecil. Berapa dulu harganya? 200 rupiah, 100 rupiah 1 biji. Sudah termakan 10, ketika mau bayar sudah mulai ragu apakah yang sudah dimakan 5 atau 7, padahal yang sudah dimakan 10. Itu ada catatannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bagaimanakah ilmu Allah terhadap kita manusia yang tidak ada 1 detik pun ia tertidur, bahkan bukan hanya tertidur, mengantuk saja, lepas dari pantauan, tidak berah. La ta'khudhu sinatun wa la naum. Para ulama menganalogikan bagaimanakah ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap kita hambanya, dianalogikan bagaikan seekor semut kecil yang warna hitam, ukuran hanya sekian sentimeter. Semut kecil yang hitam, lalu ia berada di atas batu yang hitam pekat, hampir tidak kelihatan lagi semutnya yang kecil tadi. Semut kecil yang hitam di atas batu yang hitam pekat, di tengah kegelapan malam yang gelap gulita. Kemana kaki-kaki semut ia langkahkan, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya kaki semut yang lebih besar, lebih kecil dari semutnya itu, diketahui oleh Allah kemana arahnya dia bergerak berjalan. Jadi kalau yang korupsi sekian ratus triliun, apakah hilang di tengah lautan? Apakah dia tidak akan terbaca dalam pantauan CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala? Oh tentu tidak. Tentu tidak. Tidak terperangkap dalam kehidupan dunia ini, tertangkap mereka. Ada waktunya nanti di hari akhirat tidak bisa mengelak. Di hari akhirat tidak bisa mengelak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi penting sekali sifat mengkarakternya dalam diri kita yang disebut muraqabatullah ini. Satu perasaan sadar dari hatinya yang paling dalam, bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dipantau dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada di kalangan manusia yang mengamalkan ini? Kalau ada di antara kita dengan kekuatan iman, merasa diawasi oleh Allah kemanapun dia pergi, maka dia akan bersungguh-sungguh dalam bekerja. Kalau dia sebagai pegawai, dia tidak hanya bersungguh-sungguh ketika ada bos, manajer atau di atasannya berada di depannya. Kenapa? Kalaupun tidak ada bos, dia tetap semangat untuk bekerja sesuai dengan SOP-nya. Mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh karena yang sedang memantau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang mendalam bahwa apapun gerak-geriknya, apapun perbuatannya dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan senantiasa bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan pekerjaan. Tidak mentang-mentang tidak ada yang melihat lalu ia melakukan kecurangan. Tidak seperti demikian. Terakhir kita renungkan satu peristiwa yang sangat mempesona. Umar bin Khattab itu presiden, khalifah yang suka sidak dan pergi ke tengah masyarakat tanpa ada embel-embel. Ya, dia memang tipikalnya begitu.
Awal pagi, jam 4 pagi, sangat luar biasa dinginnya. Di satu rumah ada perdialogan antara seorang ibu dengan anak gadisnya. Kebetulan keluarga ini menjual susu murni di pasar. Sebelum subuh sudah dipersiapkan segala hal. Maka ibunya mengatakan pada putrinya, "Wahai anakku, campurkan air itu ke dalam susu ini." Apakah yang akan dicampur air gula atau air biasa, Allahu a'lam. Riwayat mengatakan begitu. Tapi sang putrinya, anak gadisnya, menjawab apa yang diperintahkan oleh ibunya. "Ibu, ini adalah tidak benar, curang. Kalau saja Umar berada di sisi kita ini, ia akan marah dan melakukan tindakan pada kita." Maksud ibu tadi mencampurkan susu murni dengan air gula ataupun air biasa agar volumenya banyak dan keuntungan mereka banyak hari ini, tapi dengan cara-cara yang curang. Sementara tertulis mereka menjual susu murni. Oleh karena itu putrinya berkata pada ibunya, "Tidak wahai ibu, Umar akan marah kalau dia ada berada di sisi kita." Lalu apa jawaban dari ibunya? "Kerjakan saja apa yang disuruh. Umar tidak ada di sini. Umar di sana, di singgasananya, di kerajaannya." Lalu apa jawaban sang putrinya, anak gadisnya? "Walaupun Umar sang khalifah tidak berada di sisi kita sekarang, tapi Tuhannya Umar sedang melihat, memperhatikan apa gerak-gerik yang kita lakukan." Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah kapanpun dimanapun, yang mengakibatkan seorang putri ini yang sangat luar biasa mempesona akhlaknya, ketauhidannya kepada Allah. Bijaknya Umar bin Khattab. Ternyata itu Umar sedang berada di balik dindingnya rumah itu, sangat jelas mendengarkan dialog dari ibu dan anak gadisnya atau putrinya. Tapi bijaknya Umar, Bapak Ibu sekalian, tidak langsung menggedor pintu ini dan tidak langsung untuk mengangkatnya menjadi barang bukti, tetapi justru ia pulang dan menangis terharu dengan anak yang sangat luar biasa muraqabatullahnya. Besok paginya dia kumpulkan anak laki-lakinya dan kemudian dia menceritakan peristiwa itu. Lalu ia berkata pada anak-anaknya, "Apakah di antara kalian ada yang membutuhkan pada istri? Demi Allah, kalau ayah kalian ini masih muda, saya sendiri yang akan meminang putri itu." Luar biasa muraqabatullahnya, keimanannya dengan Allah. Lalu salah satu di antara putra dari Umar bin Khattab bernama Asim bin Umar bin Khattab menikahi seorang putri yang luar biasa mempesona muraqabatullahnya. Jangan lupa, dari keturunan ini muncullah pemimpin pada waktunya yang sangat hebat luar biasa yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Berkomentar para ulama, kalau adalah 5 khulafaur rasyidin itu, maka label yang kelima dari khulafaur rasyidin itu sangat tepat, itu diberikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Kesejahteraan masyarakatnya yang luar biasa, ketundukan kepatuhan keimanan masyarakatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat pada kita dan mengantarkan jiwa-jiwa kita mengkarakternya nilai-nilai muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.